Mengambil foto saat pergi bersama teman, keluarga, atau pasangan itu menjadi sangat perlu ya. Apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang. Mau makan, mau nge-game, mau bersepeda, mau apapun itu pasti selalu foto dulu dan diupload ke sosial media. Pokoknya zaman sekarang itu semua kegiatan harus diupload ya, pokoknya orang harus tahu. Tapi gimana ceritanya kalau ternyata foto yang kalian ambil itu adalah foto terakhir kalian? Nah, di video ini gue mau ngebahas tentang sebuah cerita mengerikan di balik sebuah foto. Penasaran sama ceritanya? Ya udah, selamat datang di channel Abang Ewok. Pada tahun 2015, ada seorang cewek berumur 18 tahun yang bernama Cheyenne. Si Cheyenne ini mempunyai sahabat yang bernama Britney. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang, Cheyenne dan Britney senang banget foto selfie. Namun, foto selfie mereka malah menjadi kisah yang sangat mengerikan. Di dalam foto ini, ada dua orang sahabat yaitu Cheyenne dan Britney. Cheyenne terlihat senyum sambil memegang handphone dan mengarahkannya ke wajah mereka berdua. Sedangkan Britney tersenyum sambil merangkul si Cheyenne. Foto tersebut mereka upload ke Facebook sebelum akhirnya mereka berdua pergi jalan-jalan malam. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sebuah bar di daerah downtown Saskatoon. Suatu waktu, Britney bertemu seorang cowok dan Britney ngerasa kalau dia cocok sama cowok ini. Dia pun ngobrol-ngobrol dan pergi sama cowok tersebut. Setelah beberapa saat Britney pergi, Cheyenne coba untuk hubungi Britney lewat telepon dan SMS. Keesokan paginya, ada seorang supir yang turun dari mobil di daerah Saskatoon Landfill. Dia notice kalau ada sesuatu yang aneh di pinggir jalan. Dia ngeliat ada sebuah jasad seorang wanita di pinggir jalan. Dia pun memutuskan untuk ngecek lebih dekat. Si supir mencari tahu apakah wanita tersebut masih hidup atau tidak. Tapi sayangnya, tubuh wanita itu sudah dingin dan tidak ada denyut nadi. Sang supir melihat ada bekas luka di bagian leher wanita tersebut. Dia pun langsung menelepon polisi untuk datang ke TKP. Akhirnya polisi pun tiba dan siap untuk melakukan investigasi. Polisi mencoba untuk mengidentifikasi identitas wanita tersebut. Beruntungnya, si Britney ini punya tato di tubuhnya. Polisi pun memotret bagian tato tersebut dan membagikannya ke publik. Polisi berharap ada seorang yang kenal dengan tato tersebut. Gak lama kemudian, ada seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Wanita tersebut bilang kalau ada seorang wanita yang sangat dekat dengan pemilik tato tersebut. Ya, dia adalah Cheyenne. Polisi pun melakukan investigasi lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban apa sih yang terjadi sama wanita ini. Polisi coba mengecek semua sosial media si Britney. Isi dari postingan sosial media terakhir si Britney ini kebanyakan menceritakan tentang seorang cowok yang misterius. Cowok misterius yang dimaksud adalah cowok yang ketemu di bar sebelumnya. Tapi polisi nggak bisa mengambil kesimpulan begitu aja. Dan sekarang ceritanya bakal lebih mengejutkan. Polisi akhirnya bertemu Cheyenne dan Cheyenne pun mulai dimintai keterangan. Karena Cheyenne adalah salah satu orang yang terakhir kali pergi dengan Britney. Cheyenne sangat terkejut atas apa yang terjadi dengan sahabatnya. Cheyenne pun memberikan keterangan kepada polisi tersebut. Ya, malam itu kita pergi ke sebuah bar. Kita juga pergi ke klub dan restoran untuk makan. Britney kenalan sama seorang cowok dan mereka berdua pergi entah kemana. Setelah itu aku pergi ke rumah pamanku. Awalnya polisi mau menelpon pamannya si Cheyenne, namun polisi lebih memilih untuk mencari barang bukti di sekitar TKP. Akhirnya, polisi memutuskan untuk mengecek semua CCTV dari tempat-tempat yang diceritakan oleh si Cheyenne. Semoga CCTV-nya nggak mati kesambar petir ya. Polisi juga berniatan untuk mencocokkan waktu kejadian seperti yang Cheyenne ceritakan. Tapi, tiba-tiba polisi masih kepikiran tentang pamannya si Cheyenne. Polisi pun mengecek CCTV di sekitaran tempat tinggal pamannya si Cheyenne ini. Polisi sama sekali tidak menemukan bahwa si Cheyenne menemui pamannya pada malam itu. Akhirnya, polisi mulai ragu dengan keterangan yang diberikan oleh si Cheyenne tersebut. Foto ini diposting 6 jam sebelum kejadian.
Foto ini juga adalah kunci dari kasus kematian Britney. Sebenarnya, pada investigasi sebelumnya, polisi menemukan sebuah sabuk hitam di sekitaran TKP. Tapi, gak ada satupun yang notice kalau sabuk tersebut adalah senjata yang digunakan untuk membunuh si Britney. Dan sabuk hitam tersebut juga terlihat gak asing. Ternyata, sabuk itu sama persis dengan sabuk yang digunakan oleh Cheyenne di foto tersebut. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama mereka berdua? Semua keterangan yang diberikan oleh Cheyenne adalah palsu. Britney tidak pernah bertemu dengan seorang cowok misterius. Cheyenne hanya mengarang-arang tentang cowok misterius tersebut. Dan orang yang mengupload foto tersebut adalah Cheyenne. Jadi, si Cheyenne ini ngebajak FB si Britney. Cheyenne melakukan ini agar polisi kebingungan dan dia bisa membuat keterangan waktu yang palsu. Akhirnya, polisi pun melakukan interogasi kepada Cheyenne. Dan Cheyenne mengatakan kalau waktu itu dia dan Britney sedang mabuk berat. Bahkan, tidak menyangka kalau dia telah menghabisi sahabatnya sendiri dengan cara mencekik leher Britney menggunakan sabuk hitam yang ia kenakan. Polisi tetap ragu dengan semua keterangan yang Cheyenne berikan. Jika dia benar-benar mabuk dan tidak ingat dengan apa yang telah dia lakukan, dia tidak akan membuat alibi dan memberikan keterangan palsu. Polisi pun menetapkan Cheyenne sebagai tersangka dari kematian Britney. Meski begitu, Cheyenne tidak menjelaskan motif dari semua yang dia lakukan. Cheyenne menangis dan merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tapi, itu adalah hal yang sia-sia. Akhirnya kasus pun ditutup. Nah, jadi itu adalah kisah sebuah foto yang punya cerita mengerikan, teman-teman. Buat kalian yang senang mengambil foto sama teman-teman atau sahabat kalian, pastiin ya kalau kalian atau teman, sahabat nggak pakai sabuk hitam.